Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi sahabat statistik semua. Salam bertemu kembali dengan kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga pertemuan kali ini membawa kemanfaatan ya, penambahan ilmu pengetahuan bagi kami dan juga pengetahuan bagi sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang tutorial Smart PLS 3 atau 4 ya, yang membahas tentang F-square. Tetapi F-square-nya itu adalah F-square uji mediasi, di mana output ini tidak ada di dalam Smart PLS, tapi sebenarnya dia wajib dilaporkan. Sekali lagi, kita akan membahas tentang uji mediasi karena hampir ya 90% penelitian kita itu melibatkan variabel mediasi, dan kebetulan di dalam Smart PLS ini tidak ada output untuk effect size F-square-nya. Ya, tidak ada output ini, tetapi output ini harus dilaporkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada sahabat statistik semua yang telah memberikan rekomendasi dan juga bertanya kepada kami tentang F-square uji mediasi ini. Dan coba kami tampilkan di dalam sharing video tutorial kali ini, dan semoga ini memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Sekali lagi, video tutorial ini sangat penting sekali bagi sahabat statistik karena hampir 90% penelitian di Indonesia menggunakan uji mediasi, dan F-square ini tidak ada di dalam Smart PLS ya, tetapi dia bisa dihitung manual amat sangat mudah dan kami akan berikan referensinya. Oke, yang pertama adalah subscribe dulu ya. Subscribe dulu di channel ebook statistik 1000 halaman, dan alhamdulillah kami sudah melewati 1000 subscribe dan sekarang sedang proses monetisasi dari YouTube. Sekali lagi terima kasih bagi sahabat statistik yang subscribe di channel kami, yang komen di channel kami. Insya Allah 90% lebih kami balas ya, kami jawab jikalau memang kami memiliki pengetahuan tentang kebutuhan yang sahabat statistik tanyakan di dalam channel ebook statistik 1000 halaman ini. Sekali lagi mohon izin untuk kebaikan bersama untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman dan silakan bertanya di dalam channel kami. Dalam terminologi PLS atau SEM PLS atau analisis apapun, signifikansi itu tidak cukup. Ya, ketika ada pengaruh antar variabel itu katakan signifikan, maka ada proses selanjutannya. Ya, jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu signifikan, maka ada pertanyaan berikutnya. Sekali lagi, ada pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan kalau memang hubungan atau pengaruh antar variabel itu signifikan, apakah pengaruhnya tersebut adalah rendah? Nah, ini bertanya. Orang sosial bertanya kepada orang kuantitatif, kalau memang itu signifikan, apakah itu pengaruhnya rendah? Apakah itu pengaruhnya sedang? Ataukah apa pengaruhnya tinggi? Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ketika ada pengaruh signifikansi antar variabel, maka ada pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu rendah, sedang, atau tinggi? Ya, jadi sekali lagi signifikansi antar variabel, pengaruh antar variabel saja tidak cukup, tetapi kita harus menggambarkan proses berikutnya, apakah pengaruh antar variabel itu, katakanlah pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru, apakah pengaruhnya sedang, rendah, atau tinggi? Nah, ini dijawab ya oleh orang kuantitatif menjawab pertanyaan orang sosial yang disebut sebagai F-square. Jadi ukuran F-square ya di dalam output Smart PLS itu berguna untuk menjawab secara kualitatif apakah pengaruh antar variabel tersebut rendah, sedang, atau tinggi. Rendah, moderat, atau tinggi. Ya, low, moderate, or high, atau large. Seperti itu. Jadi F-square itu berguna ya untuk mengkualitatifkan ya pengaruh signifikan antar variabel ya, untuk memudahkan orang-orang sosial dan manajemen mencerna bahwa ada pengaruh signifikan antar variabel dan pengaruhnya berada pada level rendah. Ada pengaruh motivasi guru terhadap kepuasan kerja guru. Ya, signifikan secara statistik ya, p-value di bawah 0,05, dan pada level struktural ya, pengaruhnya itu dinilai moderat atau sedang. Oke, jadi F-square ini sekali lagi berguna untuk mengatakan pengaruh variabel ya signifikan, tapi secara kualitatif pada level struktural, apa pengaruhnya itu rendah, moderat, atau tinggi. Nah, F-square, sekali lagi hati-hati, F-square di dalam Smart PLS 3 dan 4 hanya mengeluarkan F-square untuk pengaruh langsung saja. Pak, kalau pengaruh moderasi dan mediasinya di mana? Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang Smart PLS 3 dan 4 hanya mengeluarkan F-square effect size untuk pengaruh langsung saja, lalu
pengaruh F-square untuk mediasi dan moderasi mana? Gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang mediasi gitu ya. Bagaimana menghitung effect size uji mediasi. Ya, sekali lagi, tema kali ini membahas yang sangat penting, hampir 90% di dalam penelitian kita menggunakan uji mediasi dan di mana effect size-nya. Effect size ini perlu dilaporkan. Sekali lagi, signifikan saja tidak cukup. Kita harus bisa mengatakan kalau pengaruh antar variabel itu signifikan atau ada pengaruh signifikan, apakah pengaruhnya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, oleh karena itu effect size itu muncul. Tetapi kenyataannya Smart PLS versi 3 dan 4 tidak mengeluarkan F-square untuk pengaruh mediasi, ya. Dia hanya mengeluarkan pengaruh untuk direct effect dan moderasi saja. Sekali lagi, jadi bagaimana cara menghitung effect size untuk mediasi? Oke, ini kira-kira model penelitian yang akan kita bahas ya. Jadi variabel motivasi berperan sebagai variabel mediasi di sini. Pemberdayaan dan religiositas berpengaruh terhadap motivasi dan motivasi terhadap kepuasan. Jadi effect size F square mediasi dan untuk mediasi motivasi gimana cara ngitungnya? Oke ya. Oke, kita lihat di output F square Smart PLS. Sekali lagi F square Smart PLS itu hanya untuk pengaruh langsung saja. Dan menurut Haier, nah ini interpretasinya dari Haier. Ini referensinya adalah Haier et al. 2017. Menurut Haier, untuk pengaruh langsung antar variabel, F-square-nya dilihat dari 0,02 rendah, 0,15 moderat, 0,35 tinggi. Bisa kita baca di sini misalnya pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan. Ya, pengaruh langsung pemberdayaan ini terhadap kepuasan, berapa F-square-nya? Ini F-square-nya 0,209. Bandingkan di sini. Oh, antara 0,15 sampai 0,35 berarti pengaruhnya moderat. Jadi, pemberdayaan signifikan mempengaruhi terhadap kepuasan kerja guru. Dengan meningkatnya pemberdayaan guru, maka akan meningkatkan kepuasan guru. Dan pengaruhnya pada level struktural termasuk sedang atau moderat. Nah, itu interpretasinya. Kira-kira seperti itu ya. Ini F-square ini hanya ada untuk direct effect saja, pengaruh langsung saja. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghitung effect size untuk uji mediasi. Oke ya, catat ya, ini sangat penting sekali. Interpretasi F-square ini hanya berlaku untuk pengaruh langsung saja atau direct effect. Jadi 0,02, 0,15, 0,35 referensi dari Haier tahun 2017 ini hanya berlaku untuk pengaruh langsung saja. Ya. Jadi ini referensinya dari Haier 2017. 2017, 2012, 2011 sama Haier ya. Interpretasi F-square 0,02, 0,15, 0,35 hanya berlaku untuk pengaruh langsung saja atau direct effect. Sebagaimana ini, motivasi terhadap kepuasan, pemberdayaan terhadap kepuasan, religiositas terhadap kepuasan, pemberdayaan terhadap motivasi, religiositas terhadap motivasi, ini tinggi, ya, ini sedang, gitu. Hanya berlaku untuk direct effect. Apabila motivasi signifikan dalam memediasi pengaruh pemberdayaan religiositas terhadap kepuasan, lalu berapa efek size-nya? Ya, jadi kalau misalnya di dalam diagram ini motivasi signifikan nih, misalnya motivasi signifikan memediasi pemberdayaan dan religiositas terhadap kepuasan. Berapa pengaruh efek size-nya? Apakah rendah, apakah sedang, ataukah tinggi? Ya, apakah motivasi memediasi signifikan? Iya, dia memediasi signifikan. Berapa level pengaruhnya pada level struktural? Apakah rendah, sedang, atau tinggi? Oke, kita lihat ya, tinjauan literatur. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab bagaimana menghitung effect size uji mediasi, kami akan tunjukkan literaturnya. Sehingga sahabat semua ketika menggunakan uji mediasi dan menghitung effect size-nya itu benar. Kita lihat dari tinjauan literatur. Literatur pertama, judulnya adalah Statistical Properties of Four Effect Size Measure for Mediation Model yang ditulis oleh Milosevic et al. Nah, di dalam tulisan ini ada 4 ukuran effect size. Ya, nanti kami akan ceritakan. Oke, yang kedua, oke, kami tulis di dalam e-book. Oke. Nah, menurut Milosevic, ya ada 4, tapi kami tuliskan 3 di sini ya. Ada completely standardized fate coefficient, kemudian ada lagi completely standardized indirect effect fate coefficient nanti ya.
Ada 4. Kemudian yang kedua ini adalah proportion. Ini kemudian rasio, ya. A kali B dibagi dengan C plus. Rasio. Ini adalah proporsi. Ini yang dikenal sebagai varian unaccounted for. Ya. Mungkin teman-teman sudah banyak menggunakan ini, FAF, varian accounted for. Ya, sebagai effect size. Ini namanya rumusnya proportion. A kali B ya dibagi A kali B ditambah C plus. Oke, saya tunjukkan dulu A kali B itu yang mana. Oke, berarti ini A kali B ini adalah pengaruh langsungnya C plus. Ya, jadi pengaruh totalnya adalah A kali B ditambah dengan C plus. Jadi sekali lagi A kali B ini adalah pengaruh direct effect-nya. Direct effect X terhadap M terhadap Y, berarti indirect effect-nya A kali B. Sedangkan C bintang, C apostrof ini adalah pengaruh langsung dari X terhadap Y. Oke ya, kita balik lagi ke sini. Oke, jadi A kali B dibagi A kali B ditambah C bintang, atau indirect effect ditambah dengan direct effect dari X terhadap Y, atau total effect-nya. Jadi proporsi A kali B, proporsi indirect effect dibagi dengan totalnya, yang disebut sebagai varian accounted for. Ini banyak banget dipakai di dalam buku-buku ilmiah kita, karena ada referensinya juga, ya. Referensinya juga dari akhir tahun 2017. Kemudian rasio ada A kali B dibagi dengan totalnya. Jadi indirect effect dibagi dengan, indirect effect dibagi dengan direct effect-nya. Kalau rasio. Tapi, nah ini coba kita baca. Hasil simulasi, oke, ke bawah sedikit. Hasil simulasi yang dilakukan oleh Micevic tahun 2018 menunjukkan bahwa formula effect size mediasi dengan formula completely standardized weight coefficient atau nomor 1, ya, itu lebih baik dibandingkan nomor 2 dan 3. Karena nomor 1 tidak bias dan taksiran parameternya itu efisien. Ya, jadi nilai standar errornya itu lebih kecil, lebih sempit dibandingkan metode dan 2. Padahal metode 2, varian accounted for, itu banyak dipakai di dalam skripsi tesis disertasi di Indonesia. Banyak sekali, karena juga ada referensinya dari sebelum-sebelumnya ya, rasio nomor 2 dan nomor 3. Ini tulisan dari Micevic yang kami ambil dari jurnal yang tadi. Ya. Ini jurnalnya, ini kami ambil gini. Compare to the proportion and ratio mediation effect size, standardized mediation effect measure were relatively unbiased and efficient. Jadi standardized mediation effect, ya, itu nomor 1 lebih mengungguli dibandingkan nomor 2 dan 3. Jadi varian accounted for yang dipakai oleh banyak teman-teman untuk menghitung effect size, dia tuh bias dan dia tidak efisien. Ya, sebaiknya kita tidak menggunakan varian accounted for, karena effect size varian accounted for itu menurut tulisan Micevic ini bias dan tidak efisien. Nah ini ya, proportion. Oke, kemudian dikembangkanlah ukuran effect size yang lain yang diperkenalkan oleh Fairchild et al. Tahun 2009. Ini rumusnya. R-square mediasi ini juga mengukur effect size. Jurnalnya seperti ini. Oke. Kemudian, ini yang kedua yang tadi kami sebutkan, R-square effect size measure for mediation analysis. Jadi, yang kedua adalah ukurannya R-square effect size. Kemudian, dikembangkan kembali tahun 2000, ini yang terbaru, 2017-2018, A Novel Measure of Effect Size for Mediation Analysis. Tulisan Lawrence, Pecher, dan Kelly. Ya, jadi ada ukuran terbaru sekarang. Ini novel. Novel itu artinya temuan terbaru, ukuran terbaru effect size untuk mediasi. Sebaiknya pakai tulisan dari Lachowicz, Prechter, dan Kelly ini, yang disebut sebagai statistic V. Nah, kami bahas di sini. Oke, kemudian, nah ini yang terbaru. Nah, formula effect size yang lain yang dikenakan oleh Lawrence dan et al. Yang tadi kami sebutkan, Lawrence et al. Merupakan pengembangan dari effect size R-square mediasi, yang disebut sebagai effect size mediasi Upsilon V, atau statistic Upsilon V. Ini tidak ada di Smart PLS. Tidak ada di output Smart PLS. Bagaimana caranya? Kita harus menghitung manual dan amat sangat mudah menghitungnya. Bagaimana rumusnya? Ini rumusnya. B kuadrat MX kali B kuadrat YMX dot X. Ya, ada di dalam rumus jurnal ini, dan ini sudah diturunkan secara matematik oleh mereka. Ya, nih oleh matematik, dan ketemulah nanti rumusnya. Indirect effect itu. Oke ya. Kira-kira seperti ini. Kami ingin lebih jauh menjelaskan tentang rumusnya. Nah, ini dia nomor 16 ini.
bersama nomor 16 ini adalah rumusnya yang kami tuliskan di dalam ebook. Jadi rumusnya adalah B kuadrat MX kali B kuadrat ya MX dikalikan X. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kelebihan effect size menurut Lachowicz 2018 bahwa ukuran effect size itu harus memiliki skala yang dapat diartikan, memiliki taksiran selang kepercayaan 95% berdasarkan distribusi samplingnya, tidak bias, konsisten, dan efisien. Maka bisa dikatakan, ini bahasa Inggrisnya yang kami copy di sini, menurut Lachowicz ya, first, the statistics should have interpretable scale. Kedua, possible to construct ini. Oke, jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan ya untuk efek size uji mediasi itu menggunakan statistik yang disebut sebagai statistik Upsilon V. Oke, ya. Jadi kita menggunakan statistik yang disebut sebagai efek size ya, namanya adalah efek size mediasi Upsilon V. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi efek size mediasi Upsilon V lebih tepat untuk menggambarkan efek size dari Upsilon P. Ya, jadi efek size-nya Upsilon P tidak menggunakan lagi F square. Jadi kita tidak lagi menggunakan F square untuk efek size uji mediasi. Ya, tadi di dalam paparan tadi efek size variant accounted for ini yang disebut proportion ini bias ya. Dan lebih baik kita menggunakan tadi standardized, tapi standardized kemudian digantikan oleh R square mediasi. Kemudian terakhir digunakan statistik Upsilon P. Bagaimana caranya? Baik, kita akan langsung praktekkan di dalam model penelitian kita kali ini ya. Ini adalah motivasi pemberdayaan antara kepuasan, kemudian kita run ya. Ini kita run. Nah, ketemu efek size F square. Sekali lagi efek size F square ini hanya untuk direct effect. Sekali lagi nilai efek size ini untuk direct effect, dan untuk indirect effect-nya kita kembali ke gambar ini. Bagaimana cara menghitung efek size indirect effect? Ya, efek size namanya adalah Upsilon V. Namanya sekali lagi efek size mediasi Upsilon V. Dia tidak bias, kemudian dia efisien, dan dia konsisten. Sudah dibuktikan di dalam jurnal yang ditulis oleh ini. Oke, Lachowicz, Precher, dan Kelly. Jurnal tahun 2018, 2017, 2018. Oke, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana cara menghitungnya? Ini rumusnya. Ya. Jadi namanya bukan statistik F square lagi, tapi namanya statistik mediasi Upsilon V. Ini rumusnya. Ya, rumusnya ini ya, bagaimana cara menghitungnya di dalam uji mediasi kali ini? Caranya mudah. Ya, misalnya kita lihat pengaruh mediasi pemberdayaan motivasi terhadap kepuasan. Ya, kita lihat misalnya ini. Religiositas berpengaruh terhadap motivasi terhadap kepuasan. Berapa efek size-nya? Ya. Oke, kita gedein ya. Religiositas berpengaruh terhadap motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Bagaimana cara menghitung statistik Upsilon V-nya? Nah, caranya adalah 0,95 kuadrat kali 0,65 kuadrat sama dengan 0,032. Dari mana angka ini? Nah, angka ini berasal dari, kita lihat di sini. Religiositas pengaruh direct effect-nya terhadap motivasi adalah 0,495. Ya. 0,495. 0,364 dari mana? Dari ini, angka ini. 364. Jadi ini dikuadratkan dikali dengan 0,364 kuadrat. Mudah sekali. Jadi cuma mengkuadratkan bilangan ini, kemudian dikalikan. Itulah statistik Upsilon P. Maka ketemu 0,032, pengaruh rendah. Kemudian pemberdayaan terhadap motivasi dan kepuasan 0,363. Dari mana nilainya? Dari sini. 363 dikuadratkan dikali 364 dikuadratkan, kemudian dapat 0,017. Dan interpretasinya sekali lagi kita menggunakan referensi dari Cohen. Di dalam Ogbeibu et al. Tahun 2020, 0,175 pengaruh mediasi tinggi, 0,075 itu adalah medium, dan 0,01 itu pengaruh rendah. Berarti ini sih 0,032 dekat dengan 0,01, artinya rendah. 0,17 ini dekat dengan 0,01, maka rendah. Artinya bisa kita bayangkan di sini, kita simpulkan bahwa motivasi iya sih signifikan memediasi religiositas terhadap pemberdayaan, tetapi perannya di dalam model masih rendah. Ya. Jadi motivasi guru dalam memediasi religiositas terhadap kepuasan itu signifikan.
Jadi perubahan religiositas terhadap pemberdayaan bisa meningkatkan motivasi, dan motivasi guru juga bisa meningkatkan kepuasan kerja. Perannya signifikan, tetapi di dalam level struktural tergolong pengaruh rendah. Ini berasal dari statistik Upsilon P. Ya, sekali lagi statistik Upsilon V ini lebih baik untuk digunakan, dan bagi sahabat statistik semua cara menghitungnya sekali lagi mudah, dan ini mohon untuk dipakai ya di dalam penelitian-penelitian, dan ini sudah dipakai di dalam jurnal yang ditulis oleh Gaskin ya. Nah, ini dia. Oke, James Gaskin. Ini penulis terbesar di dalam Smart PLS ya. Jangan video-video tutorial juga banyak direkomendasikan oleh Smart PLS versi 4, James Gaskin. Silakan lihat video-video tutorialnya. Juga membahas tentang effect size Upsilon V ini. Ini jurnalnya. Nanti di dalam tulisan ini akan ketemu bagaimana James Gaskin dan teman-temannya ini mengimplementasikan dari uji dari mediasi ini. Nah, menggunakan statistik Upsilon P. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semua. Jadi kami simpulkan sekali lagi, effect size mediasi Upsilon V, kita tidak menggunakan lagi F-square untuk uji mediasi. Ya, sekali lagi, pertanyaan adalah bagaimana menghitung effect size uji mediasi? Di jawabannya adalah ini. Effect size mediasi Upsilon V namanya. Kita tidak menggunakan F-square, dan ini rumusnya ya, beta kuadrat mx kalikan beta kuadrat ym kalikan x, kemudian ini hasil perhitungannya, dan kita referensi interpretasi menggunakan Kohn dan Ogbeibu ya, 0,7175, 0,0075 dan 0,01. Dalam contoh kali ini pengaruhnya termasuk pengaruh rendah. Oke, bagi sahabat statistik semua yang ingin memperoleh olah data sendiri, bisa olah data sendiri, dan juga bisa mengembangkan hasil penelitian yang lebih baik, kami telah menulis e-book statistik 1500 halaman. Terus kami update, beli 1 kali gratis seumur hidup. Sekali lagi, beli cukup 1 kali gratis seumur hidup. Ada ISBN Perpustakaan Nasional, ini nomor WA kami. Terima kasih, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.